Hi everyone, good afternoon. Okay, today we are going to continue to review the material that you have ever learned before. This is important because it's going to use or bakalan ada in your final examination next week. Jadi poin yang belum kita bahas kemarin adalah writing and also speaking. And the lessons bisa kalian baca di sini, ada dream jobs dan yang lain sebagainya sampai dengan expression of showing care and sympathy. Okay, the first one we are going to discuss about the dreams job. What is dream jobs? Dream jobs itu means that this is about your ambition. Nah, jadi kita nanti di writing bakalan menulis sebuah paragraf, bisa seperti essay juga ya, tentang your ambition atau what do you wanna be in the next future. Nah, jadi the first one that you have to do to write down about your paragraph about dream jobs adalah purpose and thesis, and also title, introduction, body of information, and conclusion. Nah, purpose or thesis itu adalah main idea or the topic of your writing. Misalnya kalian kan nanti bakalan nulis tentang dream jobs, jadi kalian bisa kembangkan ide apa saja kira-kira that you want to talk in your story. Misalnya di bagian pertama judulnya apa, terus yang lainnya apa, terus di dalam sebuah cerita nanti kalian akan bercerita tentang apa, step-stepsnya kah atau yang lainnya gitu. And then the second one you have to choose or looking for atau decide about your title about your story. Nah, misalnya di sini Miss kasih contoh, it is important to plan dream jobs. Nah, misalnya gitu. Atau kalian bisa dengan judul yang lain lah. Terus, langkah ketiga adalah introduction. Artinya one short paragraph about your topic. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mimpi dan segala macam pengertiannya itu. Itu disebut dengan introduction. And then, the next one it is about body of information. Jadi di sini where you develop your story or argument. Jadi argumen kalian, pendapat kalian tentang judul yang kalian pilih tersebut. Jadi intinya adalah it is about your argument yang support about your title. And then the last one summarize how your key points support atau kesimpulan dari your story. Contohnya itu di sini. Nah, di sini kan ada my dream to be a doctor. Nah, di sini disebut dengan bagian pertama tadi yaitu ini title. Nah, jelek banget tulisan Miss ya. Nah, title, and also the second one yang ini disebut dengan apa tadi? Yang ini adalah introduction. Kemudian yang ini adalah yang selanjutnya yaitu body information, and then this one is conclusion. Seperti itu, yang seperti yang di sini tadi yang udah dijelasin di sini. Nah, gitu ya. Oke, paham kan sampai di sini? Bisa kalian pause this video and then read about the example. Next one, kita lanjut ke directions. Nah, bukan the kind of boy band ya, tapi ini adalah direction. Direction means that how to give direction to someone who asks the position of the place or things. Jadi means that itu memberikan sebuah arahan kepada orang yang bertanya posisi suatu tempat atau benda lainnya. Itu yang disebut dengan direction. Next, di sini kalian bisa lihat, I will zoom it a little bit biar kelihatan. Sebentar ya, wait a minute. Nah, jadi di sini adalah the kind of direction that you will read. Yang pertama ada belok kiri, turn left, belok kanan, turn right, and also go straight, ahead, go past, cross, menyeberangi, dan juga at the corner, di sudut, next to, dan yang lainnya. Ada misalnya pertigaan apa, T-junction, terus perempatan, crossroad, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari
direction. And then the question you can ask about direction. Apa saja yang bisa di-ask about direction? For example, like, oh yeah, before you ask the direction to the other one that you meet in the street, you have to say excuse me first. Jadi biar lebih sopan harus menggunakan excuse me. Nah, permisi, baru menggunakan question yang ini. For example, like, can you please tell me how I can get to Oxford Street? Nah, misalnya, atau how I can get to English Academy, misalnya. Where is the nearest supermarket here? Or how can I get to the local market? And any others question. Di sini yang bisa kalian bikin lebih disesuaikan dengan your questions gitu ya. Next, kalau untuk jawabnya ya gampang saja, tinggal kalian kasih arahan, misalnya from here, dari sini kamu tinggal belok kanan, belok kiri, dan gimana lagi sampai menuju tempat yang dimaksudkan. Okay? I think you have understood about this one. And then here we go to the next one. It is about reflexive pronouns. Honestly, reflexive pronoun it is the kind of grammar ya. Ini adalah bagian grammar, tapi bisa dibikin untuk writing juga. Nah, so what is reflexive pronouns? Honestly, this is the part of pronouns. Bagian dari pronouns. Pronouns itu bisa di dalamnya adalah sebuah subjek. For example, like Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, kenapa, kapan kita menggunakan reflexive pronouns? Itu adalah when the subject and also object the sentence are the same. Nah, sama kayak gimana, Miss? For example, like this one. I sometimes talk to myself. Nah, myself di sini adalah sebagai reflexive pronoun. I adalah sebagai subjek. Nah, di sini I dan juga myself itu subjeknya sama. Nah, jadi kalau di sini I, di sini myself. Gitu ya. And di sini subjek itu kok ada 8, Miss? Kata Miss tadi 7. Nah, sebenarnya you itu bisa menjadi singular and also plural. Nah, you bisa menunjuk untuk satu orang dan you juga bisa menunjuk untuk more than one people. Next one, ini bisa di pause ya videonya and then you will read it by yourself. Nah, jadi oh ya, Miss kasih tahu dulu apa sih Miss bedanya selves dan juga self. Nah, bisa dilihat bedanya di sini ya. Selves itu untuk jumlah yang lebih dari 1 and then self only 1. Nah, di sini there are some situation untuk penggunaan dari reflexive pronouns. The first one katanya use when the subject and object are the same. Nah, yang tadi subjek dan objeknya sama. Kayak yang contoh tadi. Di sini contoh kedua, reflexive pronoun-nya digunakan setelah preposition when the subject and object are the same. Sebenarnya sama aja ya, cuman penggunaannya aja yang agak lebih dijelaskan. Contohnya, I sometimes talk to myself. Nah, preposition itu like to, of, dan segala macam yang pernah kita pelajari in the first video. Kayaknya udah pernah belajar juga tentang preposition. Next one, number 3, ada reflexive pronouns are used to emphasize the subject. Nah, jadi lebih menjelaskan saja subjek atau pelaku dari sebuah kegiatan. For example, like we clean the room ourselves, gitu. Atau misalnya we make cake ourselves. Nah, kami membuat kue dengan kami sendiri yang melakukannya, gitu. Oke? Oke deh. So, to know more atau biar lebih jelas lagi bisa kalian baca-baca and pause this video. Next one, Nah, di sini ada yang terakhir, itu make a short about your activity school that you have do by yourself. Nah, ini adalah clue ujian yang nanti bakalan keluar. Kira-kira reflexive pronouns itu bakalan keluar dalam bentuk yang kayak gini. Writing. Next, it is about recount tag. Nah, recount tag sebenarnya kemarin udah I have discussed it in the first video. Tapi kalau yang kemarin kan only about reading, this one is it about writing. Nah, so if we talk about the recount tag, it is talk about your past activities.
like experience or any other things that you have done in the past gitu ya. Nah, di sini ada, oh ya, kemarin ini kan ada generic structure-nya ya, orientation, events, and reorientation, I mean. Nah, ini adalah generic structure, atau kemarin di video itu di ending ya tulisannya ya, sama aja. Intinya adalah itu. Nah, next, di sini ada di example here, yang bagian ini itu disebut dengan orientation. This one is events and this one is reorientation. Nah, bagian dari reorientation. Nanti kalian bakalan buat your experience by yourself. Jadi harus tahu bagiannya. Paragraf pertama berisi tentang orientation, perkenalannya dulu. Terus paragraf kedua berisi tentang kejadian that you want to talk in your writing atau your paragraph. And the last one, reorientation about your story, kesimpulan dari ceritamu bagaimana, begitu ya. Okay, so the next one is it about expressing happiness ya. It is the skill is speaking. Nah, jadi expression happiness itu is show that someone or people are glad or have excited feelings. Nah, jadi gitu. Menunjukkan ekspresi seorang yang merasakan senang atau tertarik terhadap sesuatu yang berhubungan dengan emotion or mood and many others, dan banyak lagi ya. Expression happiness itu bisa you see here. Itu menggunakan, nah ini expression happiness. I'm happy to hear that. Katanya I'm glad you think so. Nah, ini adalah expression happiness. And then you can respond by using this. Bisa direspon dengan menggunakan ini. I love to. You are right. I think so. I do too. Nah, gitu bisa. Ini maksudnya you are right ya. Kurang enter nih Miss-nya nih. Oke. Nah, untuk yang ini dan ini itu adalah bagian dari expression happiness. Nah, happiness itu bisa kita gunakan dengan menggunakan bisa kita ekspresikan dengan menggunakan I love it. I like it very much. Terrific. Hooray, yippee, what a great idea. Nah, bisa kayak gitu. Nah, ini ekspresi ini semuanya meaningnya almost the same, tapi different way to express aja. Dalam bahasa Inggris itu there is idioms ya, atau nanti kalau mau mengekspresikan dengan menggunakan idioms, jadi kalian bisa menggunakan on cloud 9 misalnya, on top of the world, and also please as punch. Nah, ini artinya sama dengan expression happiness, artinya menunjukkan atau expression about happiness juga, but in different way. Next one, we are going to go to expression happiness example. Nah, di sini ada Hilal and Najmi. So, Hilal and Najmi is talking about something. Nah, di sini bisa dilihat, you will see ada expression happiness. Nah, this one itu adalah expression happiness. Wow, that's really great katanya. Dan di answer dengan thank you katanya, itu adalah response. And then yes, you are right, it is the kind of response too gitu. Next, gonna do the instruction. What is instruction? Nah, lebih kepada giving instruction ya. It is an expression that is used in order that other person does what we instruct or request. Nah, intinya adalah instruksi itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, atau kayak request gitu juga. Asking for instruction bisa dengan how do you do this, misalnya how do I. Nah, how do I ini maksudnya satu ya, bukan digabung tapi satu. Miss lupa enter ini. Nah, itu untuk asking for instruction. Tapi untuk giving instruction, misalnya kalau in to do something lah kayak gitu, misalnya how to open
the handphone misalnya, or how to open the laptops. Nah, biasanya kita menggunakan first, second, dan lain-lain. Or kita bisa menggunakan like imperatives, for example like sit down please. Nah, sila tolong duduk. Nah, itu bisa juga disebut dengan instruction. Atau misalnya melarang nih, melarang, don't cry, jangan menangis, don't close the web page. Nah, gitu. Syaratnya adalah if you want to use this, jadi ada syarat harus menggunakan verb 1 di sini. Nah, don't cry misalnya, jangan tulis, don't write, jangan baca, don't read. Nah, pokoknya harus verb 1 if you use don't. Next one kan ini menggunakan kata kerja. How about if there is no verb? Tidak ada kata kerja, so you have to use be. Misalnya jangan marah, don't be angry misalnya. Terus misalnya sabarlah misalnya. Be patient please. Nah, gitu. Kalau di sini tolong diam kan? Be quiet, be diligent, be strong. Nah, next one we are going to do congratulations. Nah, artinya ucapan selamat ya untuk sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, for example like here. Nah, jadi kita bisa gunain dia ini di sini bagiannya. When someone get engaged. Nah, ketika seorang bertunangan kita bisa bilang atau saying congratulations, for example best wishes on your engagement gitu. Atau ketika seseorang misalnya meraih, when someone get married misalnya. When someone get a job promotion, atau ketika orang mendapatkan nilai yang bagus misalnya kita bisa saying congratulations, ucapan selamat kepada orang lain yang telah melakukan suatu pekerjaan yang bagus misalnya gitu. When someone gets a new job, and then when someone has a new baby, and many others, ada banyak. Nah, other expression yang bisa kalian gunakan selain yang ini ya, congratulations on your married dan segala macam ini, kalian bisa gunain di sini. Nih, tinggal dipilih saja. The meaning is almost the same. Nah, for example like well done bro. Nah, gitu. Nice one. You are fantastic. It was a great to hear. Nah, yang kayak gini itu disebut juga dengan congratulations. Next one, we are going to show about our care and also sympathy. Bisa dilihat di sini the girl is crying, sedang menangis, dan di sini ada posisi satu lagi cewek yang showing care and sympathy. Jadi kira-kira apa sih showing care and also sympathy? Nah, bisa kita lihat di sini care or sympathy itu adalah feeling for someone without speciality, understanding what they are feeling. Jadi kadang kita tuh hanya menunjukkan rasa simpati dan rasa kepedulian kita terhadap seseorang yang feeling sad karena something happen in their life, bisa gitu. For example here, kita bisa gunakan ekspresi ini untuk showing sympathy or care. Oh, I'm sorry to hear that, misalnya. That's too bad. What a pity of you. Be patient, dan lain sebagainya yang bisa kalian read it by yourself. And there are some response. Biar kalau orang ngasih ini showing care and also sympathy, pastinya harus kita respon dong, jangan diem aja ya. For example like you can respond with thank you very much, it's very kind of you, I hope so, that's a pity isn't it. Nah, gitu dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian choose aja yang mana yang mau kalian use in your conversation. And honestly, showing sympathy and also care is the last material that we discussed today. Nah, jadi jangan lupa belajar lagi. Kalau masih belum paham tentang penjelasan this video, you can ask in WhatsApp group. Thank you very much for watching this video. Bye.